Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita,
Mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita tetap dalam penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah kita tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Amin. Karena rancangan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saat kami berjalan Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang terus menyertai setiap kami. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang.
kita angkat pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Wow, puji nama Tuhan, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, yang ada di rumah masing-masing, kami percaya pagi hari ini kita datang memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan tarian. Hey, hey, hey. Masuk gerbangnya, Masuk gerbangnya bersyukur dengan lagu pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. puji dia, Puji dia kebelasan musik dan tarian. Oh, oh, oh. semua makhluk di bumi di surga dengarkan hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorak. Masuk gerbangnya, Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. puji dia, Puji dia kebelasan musik dan tarian. Oh, oh, oh. semua makhluk di bumi di surga angkat sang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan tepuk tangan katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia kebelasan dan kalah. musik dan tarian. Wow, wow, wow. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin.
berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan tepuk tangan. Sebab Tuhan baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kembali kita siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan. Kembali kami datang Tuhan untuk menaikkan pujian yang terbaik. Amin. Karena kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan selalu berharap hanya kepada-Mu. Dan ini hati setiap kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk menyenangkan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
pandangmu. Jadikan kami indah dan Kau pandang mulia ya Bapa. Di dalam hidupku, ajarku berharap. Ajar kami hanya Hanya berharap. kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini ya Bapa. Kuduskan bibir, lidah dan pikiran hamba-Mu. Sehingga apapun yang diperkatakannya boleh menjadi berkat. Boleh menjadi berkat yang sangat mulia di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga kami semua. Berkati semua yang menyaksikan ibadah online di rumah-rumah. Kami percaya Roh Kudus datang. Roh Kudus mengurapi di rumah-rumah yang saat ini mereka sedang menonton ibadah ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar. Mari kita sama-sama berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, pada hari ini tentunya kita masih di Indonesia ya, sudah mulai ada vaksin COVID-19 dan kita lihat yang terpapar juga bertambah, terutama di Jawa Barat dan daerah kita, daerah Kerawang tetap masih menjadi zona merah ya saat ini. Selain Depok, kemudian Kerawang. Tentunya tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan tangan, dengan kuat kuasa tangannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Dan satu hal lagi yang saya akan sampaikan, kalau kemarin kita ingin di Februari kita akan offline, setelah melihat keadaan seperti ini, kelihatannya masih belum bisa offline ya. Kita masih melanjutkan ibadah kita dengan ibadah online. Tentunya tidak akan merubah, tidak akan mengurangi hadiratnya Tuhan dalam hidup kita, ya. Lebih berhikmat, terlambat sedikit nggak apa-apa, tetapi semuanya akan aman, ya. Saya percaya semua jemaat GB Rahmani dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan tangan Tuhan, ya. Mungkin kalau saat ini sedang sakit, saya percaya di balik semua itu Tuhan mempunyai maksud yang baik, mempunyai rencana yang baik. Apapun yang kita hadapi, tentunya kita bisa melewati dengan baik. Dan satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, jangan lupa ya, sekarang bukan 3M tetapi 5M ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan ya kan, tetap jaga jarak, tetap jauhi kerumunan dan tetap apa? Kurangi aktivitas. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Karena biar pandemi ini segera berlalu ya, sambil kita menanti urutan keberapa kita akan divaksin ya. Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan untuk rakyatnya ya, vaksin COVID-19. Tentunya kita akan divaksin pun juga harus mempersiapkan tubuh kita dengan baik. Jangan sampai kita sakit ya. Indikasi-indikasi dalam tubuh kita jangan sampai kita ada tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi ya. Semuanya itu bisa dijaga oleh kita asal kita hidup dengan baik, hidup dengan teratur ya. Tentunya jangan lupa kalau kita intim sama Tuhan, pasti roh kita ini sehat. Kalau roh kita sehat, tubuh kita juga akan sehat. Katakan amin. Ya tentunya kita pegang itu ya. Kalau kita puji-pujian terus sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan setiap hari, kita ngobrol sama Tuhan ya. Mujizat demi mujizat itu akan kita lewati, mujizat demi mujizat itu akan ngikuti hidup kita. Karena apa? Karena kita intim sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan terus, kita puji-pujian ya. Dengan puji-pujian membuat imun kita menjadi naik. Katakan amin. Kita bersyukur menjadi orang Kristen karena hidup kita tidak lepas dari puji-pujian. Tentunya saya percaya semua orang Kristen setiap hari setiap mau berdoa pagi-pagi, dia nyembah dulu, dia muji Tuhan dulu. Kalau mau nangis, nangislah di situ. Kalau mau cerita sama Tuhan, ungkapkan ceritamu sama Tuhan. Semuanya ini menjadi imun kita semakin tinggi. Nah, salah satu penangkal COVID kena ke tubuh kita karena apa? Karena imun kita memang tinggi. Ya. Baiklah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar
ya. Kita akan sama belajar temanya berharga dan mulia, ya. Kita sama-sama baca yuk Yesaya 43 ayat 4 sampai 7, ya. Yesaya 43 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo kita sama-sama baca firman. Saya ada di mimbar ini, Bapak Ibu ada di rumah. Gak usah lari-lari Alkitab. Ya, di layar sudah disiapkan. Yuk kita akan baca ya. Yesaya 43 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, ini makanya saat-saatnya COVID seperti ini ya, sebentar lagi kita lagi ngantri disuntik vaksin. Dikatakan kita ini adalah ciptaan yang mulia, ya, dikatakan ciptaan yang mulia dan berharga. Tentunya Tuhan berikan free will. Free will itu kehendak bebas. Kamu boleh kok mau setia sama Tuhan, ngikutin apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, terserah. Kita mau tidak ngikutin kata-kata Tuhan, mau dia sendiri, terserah. Karena ini free will. Tetapi yang jelas modal kita dikatakan bahwa di mata Tuhan kita ini berharga dan mulia. Katakan amin. Ya, gimana ya kalau orang yang sakit? Ya, orang yang sakit ini berarti orang yang tidak memperhatikan kesehatannya. Kalau ngerti kita diciptakan yang berharga dan mulia. Berharga dan mulia ya. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan ya. Kita ini berharga dan mulia, makanya jagalah tubuhmu dengan baik. Tentunya yang pertama, jagalah tubuhmu ini sehat secara rohani. Artinya sehat secara rohani. Kita selalu menempel sama Tuhan. Kita selalu tidak melepaskan firman Tuhan dari hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan itu adalah kunci-kunci kehidupan itu ada di situ. Kalau kita mau berjalan, itu mapnya. Ya lurus 200 meter belok kanan. Setelah belok kanan ada gang yang kedua belok kiri. Nah, inilah firman Tuhan, ini sebagai mapnya kita. Ya kan? Sebagai buku panduannya kita. Di sini sudah diciptakan kita berharga dan mulia, tapi terserah kita free will. Tuhan tidak bisa memaksa, hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa memaksa kita. Terserah kamu mau jaga hidup kamu mau sembarangan dengan hidup kamu, ya. Kalau saya katakan misalnya orang-orang yang COVID itu juga dia sembarangan, ya kan. Misalnya tidak menghindari kerumunan, ya kan. Dia bisa seenaknya, ya, bisa dengan orang lain seenaknya, ya, bersekutu dengan orang lain seenaknya. Tidak mau cuci tangan dengan baik, ya. Tidak mau pakai masker, ya, kadang-kadang lepas masker. Nah, yang repot lagi orang-orang di sekitarnya ini yang menjadikan apa? Celaka juga. Gara-gara dia tidak menjaga bahwa hidup kita ini adalah mulia, hidup kita ini adalah hidup yang indah, hidup kita ini adalah hidup yang berharga. Kamu tidak menjaga diri kamu, orang lain jadi celaka. Ya. Ini yang repot. Jadi kenapa? Jadi kita akan menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi justru menjadi petaka bagi orang lain. Makanya kita sekarang harus berpikir, oh ya, kalau saya berharga dan mulia diciptakan Tuhan, berarti saya harus menjaga hidup saya, menjaga rohani saya. Katakan amin. Saya percaya dalam masa pandemi seperti ini semuanya bisa kita lewati. Ini boleh terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Justru Tuhan sayang sama kita, artinya apa? Kita harus makin memakai keuangan kita dengan baik. Kalau dulu kan orang gak pernah berpikir kalau akan pandemi, benar? Makanya dia seenaknya, oh gaji saya segini, saya bisa nyicil ini. Taunya pandemi. Ya kan? Tetapi kalau orang merasa saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan, saya akan jaga diri kita dengan baik. Karena kalau hidup kita pun tidak sesuai dengan firman, nah artinya apa? Kita tidak respon firman ini dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ada dimanapun Bapak Ibu berada, ya,
beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Jangan sampai sekeliling kita celaka gara-gara kita, jangan juga begitu ya. Makanya tetap pakai masker, cuci tangan ya kan. Hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya saya tuh paling cerewet ngomong sama orang, awas ya begini, banyak sekali pesannya. Sering kalau orang diingatkan sama kita sering, aduh rame banget sih ya. Kita juga ngerti kali gini-gini. Artinya apa? Kita berkali-kali mengingatkan biar apa? Biar Tuhan ciptakan kita berharga dan mulia. Itu benar-benar kita berharga dan mulia. Kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Kita baca yuk, kenapa sih berharga dan mulia? Kenapa kita berharga dan mulia? Ya, karena manusia ini dicipta sesuai dengan apa? Dengan gambar dan petanya Allah. Bayangin loh, kita dicipta itu sesuai dengan gambar dan petanya Allah. Allah yang kudus, Allah yang mulia ya. Allah yang begitu indah ya. Menurut saya Tuhan Yesus itu begitu indah gitu loh. Ya kan, idola kita gitu. Idola kita itu Tuhan Yesus gitu loh. Luar biasa bagaimana mengasihi, bagaimana dia ya kan menyerahkan nyawanya buat kita. Aduh, saya pikir kalau bodyguard itu karena dibayar makanya dia melindungi kita ya. Benar? Tetapi Tuhan Yesus tanpa syarat loh. Tanpa syarat dia curahkan darahnya buat kita. Kalau kita bayangin kita tuh bisa nangis sendiri. Begitu baiknya Tuhan ya. Apa yang bisa kita beri buat Tuhan gitu loh. Itu yang penting. Aduh apa ya yang bisa aku beri buat Tuhan ya. Ya kan? Saya juga heran kalau ada orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Ada juga misalnya pelayan Tuhan. Aduh tiap hari saya disuruh ke gereja nih. Gue dapat apa nih? Gereja juga perhatikan saya. Misalnya seperti ini contohnya. Nah itu bahaya itu. Ini berarti orang yang tidak mengidolakan Tuhan. Orang Tuhan aja beri yang nyawanya buat kita. Darahnya dicurahkan buat kita kan. Apalagi kita, aduh Tuhan. Apapun saya berikan buat Tuhan. Katakan amin. Kita sama baca yuk Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Katakan amin. Aduh betapa indahnya kalau tadi di Yesaya katakan kita ini adalah berharga dan mulia. Kalau kita sudah dikasih, aduh kita diciptakan berharga dan mulia. Ayo bagaimana kita jaga hidup kita. Bagaimana kita jaga rohani kita. Bagaimana kita sudah diciptakan menjadi orang yang berharga dan mulia. Bagaimana ya kita idolakan Tuhan. Biar kita juga serupa dengan Tuhan. Karena di Kejadian dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Katakan amin. Kalau sudah dikatakan menurut gambarnya, itu bukan ini ya, gambar dan peta Allah. Aduh, contohnya begini, misalnya saya melahirkan Charles. Otomatis Charles itu kan juga mirip patronnya juga seperti saya. Katakan amin. Bisa nyeleweng enggak? Bisa. Kalau misalnya saya ajari bagaimana bermurah hati, bagaimana memperhatikan orang, bagaimana berkata-kata baik. Bisa enggak? Ini juga free will, seperti kita dengan Allah. Allah sudah ciptakan kita menjadi peta dan teladannya seperti Allah. Tetapi kita tuh teladannya enggak Allah lagi gitu loh. Kita teladannya justru bukan Allah lagi ya. Kalau lebih ini lagi teladannya kayak setan ya. Ada juga ya orang-orang yang hidupnya justru kayak setan. Tidak menjaga hidupnya ya. Seenaknya dia hidup ya kan. Dia juga tidak menjaga hubungan dengan baik. Kalau kita menjadi peta dan teladan Allah, harusnya kita ini tidak jauh dari patronnya. Katakan amin. Patron atau peta itu berarti gambaran ya, gambarannya mirip dengan Allah. Bagaimana cara mengasihi, ya kan? Bagaimana dia berkorban, benar? Bagaimana dia juga memberikan hidupnya buat orang lain ya. Bahkan banyak orang yang dia egois. Ah terserahlah bagaimana lu aja, yang penting gua begini. Nah ini berarti bukan orang yang peta teladan seperti Allah. Orang kita yang seperti ini aja, orang yang banyak yang jatuh dalam dosa aja Tuhan bawa loh. Tuhan angkat loh dengan darahnya loh. Dengan darahnya dicurahkan. Tuhan angkat biar dia menjadi mulia. Dari yang hina diangkat sama Tuhan menjadi yang mulia. Katakan amin.
Tentunya pada pagi hari ini, di saat-saat pandemi seperti ini, kita adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Kita adalah peta teladannya Allah. Ayo, kita benar-benar menjaga tubuh ini, hidup ini yang dikasih sama Allah dengan baik, ya kan? Menjaga hubungan yang baik juga dengan Allah. Kan omong kosong kalau misalnya saya peta teladan Allah, saya diciptakan sesuai dengan petanya Allah, gambarnya Allah. Tetapi kamu tidak punya komunikasi dengan Allah. Bagaimana? Itu omong kosong yang besar. Jadi saya katakan jangan pernah tinggalkan Alkitab itu dalam hidupmu. Jangan pernah tidak mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Agar kita berharga dan mulia. Yang pertama agar kita berharga dan mulia, kita harus setia mendengarkan dan melakukan perintahnya Allah. Ya. Ini mungkin berkali-kali saya dari mimbar ini selalu berkata karena ini pesannya Tuhan. Kita harus setia mendengar dan kita selalu setia untuk melakukan perintahnya Allah. Katakan amin. Mungkin ada orang yang sama Allah masih hitung-hitungan ya. Jangan hitung-hitungan, Allah aja udah kasih darahnya, ya nyawanya buat kita masih hitung-hitungan sama Allah. Kita baca Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini firman Tuhan ya dan amin loh. Tentunya setiap janji Tuhan yang kita dapatkan, kita juga harus ngikutin aturan-aturannya. Ya. Banyak orang berdoa, Tuhan aku udah melakukan ini. Kok Tuhan gak jawab-jawab sih doa saya? Ini orang kurang ajar ya kalau menurut saya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Di sini dikatakan bahwa kita akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Ini akan kita katakan ya dan amin. Tetapi di sini ada syaratnya. Apabila engkau mendengar perintahnya Tuhan, ya, yang disampaikan dan engkau melakukan perintah itu. Semua janji Allah itu akan digenapi asal kita juga ngikutin aturannya. Katakan amin. Jadi tadi dikatakan biar hidup kita ini dipandang mulia dan indah dan berharga, kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, biar kita ini mulia dan berharga, kita jangan serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Biar kita dipandang mulia dan berharga, kita jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita ngikutin dunia ini, waduh, ya kan bisa repot ya. Dunia maunya A belum tentu maunya Tuhan A loh. Makanya kita kenapa tadi dikatakan harus mendengarkan suara Tuhan dan selalu melakukan perintahnya Tuhan. Karena disitulah ya kan sebagai mapnya kita. Saat misalnya dunia bilang Tuhan boleh nggak Tuhan kalau A? Oh jangan, jangan Oh ya Tuhan. Nah ini hikmat ini kita dapatkan kalau kita dekat sama Tuhan. Menurut manusia itu benar, belum tentu menurut Tuhan itu benar. Makanya dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Di Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jelas sekali ya. Di Roma 12 ini dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Karena tadi kita diciptakan sebagai berharga dan mulia. Tetapi Tuhan free will. Terserah kamu. Apa kamu mau setia ngikutin maunya Tuhan? Apa kamu mau ikut-ikut dunia? Nah itu urusan kamu. Tetapi tentunya saya percaya semua jemaat GB Rahmani pasti akan memilih setia sama Tuhan. Dan mendengarkan perintah Tuhan. Makanya jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, ya kan? Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jelas sekali ya. Kemudian yang ketiga, biar kita berharga dan mulia, kita harus taat mengerjakan keselamatanmu. Taatlah kerjakan keselamatanmu. Seperti waktu kemarin, beberapa hari yang kemarin, beberapa saat yang kemarin saya katakan, keselamatan itu kalau kita ilustrasikan itu seperti ini loh. Kita dapat tiket ya, keselamatan itu tiket nih, dapat tiket, yang tiket ini
untuk nonton di 21. 21 itu ada di suatu mall di Kerawang ini. Tiket ini hanya kamu pegang saja tetapi kamu nggak bergerak. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak bergerak berjalan menuju tempat yang kamu bisa digenapi dengan tiket ini. Digenapi dengan apa? Tiket ini kita masuk bisa menonton film di situ. Tetapi orang dia tidak mau mengerjakan keselamatannya. Tiketnya cuma dikantongin saja ya. Dia tidur, dia apa, dia nggak bergerak apa-apa, dia nggak melakukan apa-apa ya kan. Jadi sampai nggak dia nonton film? Ya nggak sampai. Seperti juga kita. Kalau keselamatan itu ada di sana, kita sudah dikasih Yesus sebagai anak yang tunggal untuk menebus kita. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan pekerjaan apapun untuk keselamatan ini bisa kita dapatkan. Ya sama aja seperti tadi. Tiket itu ya dikantongin, akhirnya dia lupa, kecuci, ya udah hilang tiket itu. Benar? Makanya di sini katakan, taat dan kerjakan keselamatanmu, biar engkau menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita baca Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Di sini dikatakan saat aku hadir dan saat tidak hadir kan. Walaupun tidak ada Paulus di Filipi, tetapi tetap pesannya, lakukan pekerjaan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Katakan amin. Ya di sini juga ada pesannya, kalau lu selamat lu juga peduli sama orang lain. Karena itu menjadikan kita indah. Katakan amin. Kalau kamu selamat, kamu harus peduli juga sama orang lain yang tidak selamat loh. Kalau kamu ngerti firman ini tidak melakukan, itu Tuhan gak senang. Benar? Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu, jangan takut dan gentar. Seperti itu. Kemudian yang keempat, biar kita berharga dan mulia. Kita harus sadar kalau kita ini dipersiapkan untuk pekerjaan mulia. Ya, tentunya kita semua sadar kita diciptakan di bumi ini untuk pekerjaan yang mulia, yaitu apa? Penggenapan janji Allah ya kan. Kita akan menginjil kemana-mana, banyak orang diselamatkan ya. Tujuannya kita di bumi ini bukan kita punya mobil banyak, punya rumah banyak ya, punya usaha yang besar, bukan itu destininya Tuhan ciptakan kita. Itu hanya hobi, itu hanya sampingan saja. Pekerjaan itu hanya hobi, hanya sampingan kita. Tetapi pekerjaan itu juga harus memuliakan Allah. Bukan, oh tadi ibu kan bilang pekerjaannya hobi, jadi saya oh tidak. Pekerjaanmu juga untuk memuliakan Allah. Tetapi di sini dikatakan kita harus sadar kalau kita dipersiapkan itu untuk apa? Untuk pekerjaan yang mulia. Katakan amin. Jadi destininya itu memang kita nyelamatin banyak jiwa. Ya itu tujuan Allah ke bumi ini. Kita baca Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas sekali ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Katakan amin. Kemudian biar kita menjadi mulia dan indah ya. Menjadi berharga dan mulia. Yang kelima dikatakan, hiduplah dalam damai dan kudus. Tentunya saat-saat seperti ini ya, kita banyak sekali masalah. Kalau orang banyak masalah, pasti hati kita juga mengurangi kedamaian. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik ya, Yesus yang baik, Allah yang baik, yang selalu megangin tangan kita, apapun kesusahan kita ya. Apapun kesusahan kita, kalau kita memandang Tuhan yang besar, berkali-kali saya katakan, kita pandang Tuhan yang besar, masalah itu kecil bagi kita. Walaupun kita kesandung-kesandung, kita kejeblok-kejeblok, tetapi apa? Hati kita tetap damai karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah melepaskan tangannya buat kita. Makanya dikatakan biar kamu menjadi mulia dan berharga, hidup damai dan kuduslah di dalam Tuhan. Kita sampai baca Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelas ya, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Di sini dikatakan kekudusan itu sangat penting.
kunci hidupnya orang Kristen. Karena kamu omong kosong tanpa kekudusan, berarti kamu tidak bisa melihat Tuhan. Katakan amin. Tentunya sekarang banyak sekali ya situs-situs internet yang itu bisa membuat kita itu berpikir yang negatif ya. Makanya lebih banyak baca firman daripada kita lihat-lihat Google, bener nggak? Bukan berarti saya larang lihat-lihat Google ya, tidak ya. Boleh, lihat-lihat boleh karena mencari berita-berita yang baik yang bisa membangun diri kita, ya kan? Karena kalau kita melihat yang kita tidak saring melihat, nanti ada yang lewat-lewat ya, ada yang lewat-lewat, ada yang porno ya. Mungkin berita-berita yang membuat kita jadi terikut ke situ ya. Makanya lebih bagus nomor 1, buang waktumu untuk bersekutu sama Tuhan, untuk baca firman. Banyak sekali kok di Google kan yang tentang membangun diri ya dari firman Allah. Banyak sekali pendeta-pendeta besar sekarang online semua ya. Jadi kita bisa menikmati itu ya. Yang terakhir ya, biar kita hidup dan mulia ya. Biar kita itu berharga, hidup berharga dan mulia. Yang terakhir, hidup dalam kasih karunia. Nah, ini kasih karunia penting sekali. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya itu adalah karena kasih karunia. Mungkin sekarang semua yang menyaksikan ibadah ini bisa menghirup udara aja. Itu adalah apa? Adalah anugerah loh. Ya, kasih karunia loh. Gak usah bayar loh. Benar? Banyak sekali di rumah sakit mereka yang bernafas aja susah sampai dibantu dengan tabung oksigen. Benar? Nah, seperti ini kita kalau mau lihat tuh lihat di rumah sakit loh. Banyak sekali orang yang di ICU ya mau bernafas aja dia udah susah, udah pakai alat. Semuanya udah dicolok-colok semua tubuhnya. Tetapi sekarang kita dikasih kesehatan, kita diciptakan orang yang berharga dan mulia, tetapi respon kita yang tidak baik. Ini kita juga harus hati-hati. Mulai hari ini kita tahu bahwa hidup kita ini diciptakan Allah pribadi yang berharga dan mulia. Kita sebagai petanya Allah, Allah adalah petanya kita. Berarti kita harus terus intim sama Tuhan. Ya, kalau saat ini apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, lewati itu. Karena kita percaya tangan Tuhan selalu megang tangan kita. Karena kita intim terus sama Tuhan. Katakan amin. Hidup dalam kasih karunia. Ibrani 12 ayat 15, tim PW ya, silakan ke depan. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tadi seperti saya katakan, kita ciptaan yang berharga dan mulia, harusnya kita berdiri bisa impartasi menjadi orang yang dari hina itu juga menjadi berharga dan mulia seperti kita. Banyak sekali mungkin orang-orang di sekeliling kita yang perlu diselamatkan, biar mereka juga dari hina diangkat menjadi mulia, menjadi berharga, ya kan? Menjadi berharga dan mulia seperti kita. Amin. Kesimpulannya pada pagi hari ini, yang pertama, agar kita berharga dan mulia, yang pertama, setia dan lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, jangan serupa dengan dunia, taat dan kerjakan keselamatanmu. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini disiapkan untuk pekerjaan mulia. Dan hidup damai dan kudus. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kasih karunia. Amin. Mari kita angkat tangan kita naikkan pujian ini. Jadikan aku indah, jadikan kami indah dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. seturut karya. Inilah Tuhan keinginan hati kami ya Bapa. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan lebih dalam lagi, jadikan aku indah Yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu
kepadamu Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami di rumah-rumah. Apapun persoalanmu, kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Biarlah Roh Kudus turun. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berharga dan mulia. Kami adalah peta teladannya Allah. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami akan selalu setia kepadamu. Biar kami menjadi indah, berharga dan mulia di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, buat orang-orang yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa darahnya. Saat ini mungkin mereka sedang nganggur, Tuhan beri pekerjaan yang baik. Saat ini mungkin ekonominya sedang mengalami masalah, hamba-Mu percaya terobosan-terobosan ekonomi akan terjadi. Kami percaya ya Bapa, untuk anak-anak yang sekolah, untuk mahasiswa yang dia masih kuliah, kami percaya dalam keadaan pandemi ini Engkau beli kecerdasan 10 kali lebih cerdas Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa diandalkan Tuhan. Kami percaya semua itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mungkin bulan depan kita masih online, tidak apa-apa ya. Kita akan tunggu waktu-waktu yang mendatang. Dan nanti saat kita offline kita akan beri informasi kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.